Terlihat di sebuah laboratorium, beberapa ekor kadal yang nampak berkeliaran dengan memiliki keanehan-keanehan di sekujur badannya. Terlihat seorang ilmuwan yang bernama Yang Yisu, kita sebut saja dengan Yang Su, tengah melakukan sebuah eksperimen hanya demi menyelamatkan nyawa dari sang anak yang bernama Soyun. Hingga tiba-tiba terlihat beberapa orang dari pihak kepolisian yang tahu tentang eksperimen gimana. Untuk eksperimennya, dia telah mengorbankan ratusan jiwa yang tak berdosa. Hingga pihak aparat yang mencoba untuk menghentikan tindakannya. Saat Yang Gisu ingin dibawa, sebuah gempa hebat telah terjadi. Hingga, my god, tampak bangunan-bangunannya sudah rata dengan tanah. Dan inilah alur film Badland Hunters. Scene memperlihatkan 3 tahun pasca terjadinya gempa. Terlihat seorang anak yang bernama Choi Jiwan, kita panggil saja dengan Jiwan, dengan panah di tangannya yang coba untuk melakukan perburuan. Hingga dia melihat seekor buaya yang sangat besar dan sontak saja membuat dirinya berlari menjauh. Untung saja seorang pria datang untuk menghentikan keganasan dari si buaya. Si pria tersebut bernama Namsan. Scene memperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Suna, di mana dia tinggal hanya dengan sang nenek. Dan dengan kondisi yang sudah porak-poranda akibat gempa besar, kehidupan bagai di dalam neraka. Mereka kurang air, tumbuh-tumbuhan yang jarang, bahkan tidak jarang hukum rimba terjadi hanya demi mempertahankan hidup. Dan dengan kondisi yang ada, berusaha untuk menjadi orang baik saja, sesuatu yang sangat mahal adanya. Tampak Namsan dan Jiwan yang telah mendapatkan daging besar mulai menjual dagingnya tersebut kepada warga dengan pembayaran apa adanya. Apa adanya maksudnya, apa saja yang bisa dijadikan sebagai alat tukar. Hingga terlihat salah satu mantan artis sinetron Multivision yang juga antri untuk mendapatkan dagingnya Namsan. Maksudnya daging buaya. Atau gimana, namanya juga mantan artis. Jadi baik tampilan maupun bicaranya masih saja kayak di depan layar kamera. Tampak juga Suna beserta sang nenek yang tentu saja membutuhkan daging agar tercukupi gizi tubuhnya. Walaupun kondisi dunia porak-poranda, tapi kesehatan haruslah tetap dijaga. Sangat bisa terlihat kalau Jiwan ini memendam rasa kepada Suna. Secara cuma dia atau satu-satunya di daerah tersebut yang terlihat masih muda dan cantik pula. Suna ini hobinya melukis, hingga karyanya diberikan kepada Namsan sebagai alat tukar. Tiba-tiba tampak sebuah mobil yang dijalankan dengan cara ugal-ugalan, hingga beberapa orang yang terlihat sok jago, sok keren yang turun dari mobil tersebut. Entah untuk apa mereka membawa orang di daerah tersebut, bahkan mereka menggunakan kekerasan bagi orang yang melawan keinginannya mereka. Hingga terlihat sang pimpinan, kita panggil saja dengan Samsul, yang terpesona oleh kecantikannya Suna. Dan tentu saja penolakan dari Suna membuat Samsul emosi, hingga melihat sang pujaan hati diganggu membuat Jiwan nekat hingga terjadi pergulatan di antara mereka. Melihat pengeroyokan tersebut, tentu saja membuat Namsan tidak bisa tinggal diam, hingga dan didapati nama pimpinan dari geng tersebut. Sontak saja Namsan yang mengenal Tiger menitipkan salam dan memperingatkan kepada mereka agar mereka tidak kembali lagi ke situ dan membuat onar atau dia akan menghapus seperti mereka. Dan tidak lupa dia pun memberitahukan namanya. Namsan. Tentu saja nama Namsan sudah sangat melegenda di seantero kejahatan karena dia senang membantu orang-orang yang lemah dan tertindas. My god. Ketika barang dagangan mereka habis dan mereka berniat untuk kembali ke rumah, tampak segerombolan orang dengan pakaian yang rapi sedang berbicara dengan Suna dan neneknya. Sang wanita, kita panggil saja dengan Kim, coba menjelaskan kepada Namsan kalau dia adalah seorang guru yang juga sebagai seorang pimpinan organisasi sukarelawan, di mana tempat yang menyediakan sebuah tempat tinggal yang layak huni
dan program mereka adalah untuk memprioritaskan keluarga yang memiliki remaja untuk melindungi dan memastikan kebangkitan umat manusia. Dan di tempat tinggalnya ada fasilitas kesehatan untuk sang nenek, air bersih, dan makanan yang sangat cukup. Bahkan fasilitas mereka pun dijaga oleh pasukan keamanan agar bisa terlindungi. Mendengar akan hal itu, tentu saja sang nenek menyetujuinya. Abu, bagaimana tidak mendengar jaminan kehidupan kayak gitu mah? Udah kayak di sorga. Malam harinya, Jiwan yang mendapatkan sebuah lukisan dari Suna tampak gelisah karena kepergiannya. Hingga ocehan-ocehannya tampak membuat Namsan agak terganggu hingga dia memutuskan untuk lebih baik dia berburu saja. Sementara itu, Suna dan sang nenek yang masih berjalan tiba-tiba mendapatkan sebuah isyarat agar mereka berhenti. Ternyata di depan mereka juga anggota sukarelawan yang sama dengan mereka. Dan seperti mereka, anggota yang lain pun membawa para remaja beserta dengan keluarganya. Mendapati perjalanan yang panjang dan melelahkan membuat sang nenek kambuh sakit lututnya hingga sang guru memerintahkan kepada anak buahnya untuk memisahkan sang nenek dan sang kakek agar dia dibawa saja ke sebuah pos kesehatan agar bisa diperiksa terlebih dahulu dan nanti mereka akan dijemput. Tidak berapa lama rombongan tiba di lokasi penjemputan. Suna yang agak khawatir dengan kondisi sang nenek coba ditenangkan oleh Cuye hingga dia melihat benjolan aneh pada leher sang tentara. Sementara itu, sang nenek dan sang kakek yang telah dijanjikan akan dibawa ke pos kesehatan malah mendapati sebuah tempat kosong dan sepi hingga kejadian itu bertepatan dengan Namsan dan Jiwan yang datang guna berburu hewan. Melihat akan hal itu, sontak membuat Jiwan berteriak dan alangkah terkejutnya Namsan melihat kedua orang tersebut dengan golok berserta panah yang telah melukai tubuh mereka. Nampak mereka terbangun dari kematian hingga kembali terjadi perkelahian di antara mereka. Sungguh di luar nurur seseorang mendapati musuh seperti mereka. Bahkan Jiwan yang melihat hal tersebut terdiam kaku, tidak percaya hingga dia lengah dan untung saja seorang wanita datang tepat waktu untuk membantunya. Singkat kata, sang wanita memang datang untuk mencari Namsan karena Namsan memang sudah terkenal sebagai orang sakti. Sakti di sini maksudnya pandai berkelahi beneran, bukan seperti pada akhirnya scene flashback pada kejadian sang wanita masa lampau. Ternyata dia adalah seorang sersan satu angkatan udara namanya Lee Yun Ho. Kita panggil saja dengan Lee Ho. Dia dan tim ditugasi untuk mencari para penyintas. Maksudnya orang-orang yang mampu bertahan hidup pasca gempa bumi yang terjadi. Hingga mereka menemukan sebuah apartemen yang masih kokoh berdiri. Hingga mereka bersama para penyintas yang lain menyiapkan apartemen tersebut agar bisa digunakan. Hingga pada suatu hari seorang laki-laki datang ke tempat tersebut. Karena dia satu-satunya dokter yang selamat. Hingga kehadirannya jadi sangat berharga bagi mereka. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, sang dokter mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. 빨리 해명해주세요. Hingga Sesan Kwon mencoba untuk menjelaskan kepada Leho tentang eksperimen Yang Gisu. Dan tampak si pria yang tertembak bangun kembali. Akan tetapi, dengan mengorbankan banyak nyawa untuk eksperimen tersebut, tentu saja Leho tidak setuju hingga Shin lalu kembali ke masa yang sekarang dan Lee Ho datang untuk meminta bantuan kepada Namsan. Shin beralih kepada Suna dan yang lain yang baru saja tiba di apartemen yang dimaksud. Hingga terlihat Yang Su yang datang menyambut para penghuni baru. 저는 이곳의 책임자 양기수라고 합니다. Terlihat mereka kecuali Suna yang meminum air putih yang telah diberikan tentara. Tampak fasilitas yang sangat mewah bagi Suna
dan pasti sama bagi yang lain juga. Tampak Liho yang coba untuk menggambarkan kondisi apartemen hingga dia meminta agar mereka menyelamatkan rekan-rekannya terlebih dahulu yang ada di penjara bawah tanah, agar nantinya mereka bisa bersama-sama untuk menghadapi pasukan yang lain yang pro kepada Yang Su. Mendengar cerita Liho, Namsan teringat akan sesuatu. Terlihat si Samsu dan The Gang yang telah membuat onar di pasar yang telah dihajar oleh Namsan tampak sedang mengeksekusi seseorang. Ya, dua geng yang tampak tengah beradu tarung antar anggotanya, walaupun dengan kondisi yang dipaksa. Hingga terjadi perkelahian antar geng. Terlihat Namsan yang tiba di situ dan tampak Tiger yang masih mengenali Namsan, dan karena dendam dia meminta Ponggi agar menjatuhkan Namsan, dan jika dia berhasil maka setengah dari anak buahnya akan dia berikan kepadanya. Singkat cerita, pada akhirnya Suna dan Juye harus menempati lantai 8 hingga keluarga dari Juye harus berpisah dengannya sementara waktu entah sampai kapan. Dan para orang tua akhirnya dibawa oleh para prajurit ke satu tempat. Tampak Tiger yang memberikan sebuah isyarat kepada anak buahnya agar tidak menjawab pertanyaan dari Namsan perihal dari mana air dan senjata mereka. Jawaban yang salah hingga tiba gilirannya Tiger. Mamam. Terlihat Suna dan Juye yang dibawa ke dalam kelas, yang mana sudah ada beberapa siswa dan siswi di situ yang tampangnya terlihat aneh di matanya Suna. Bahkan saat Suna duduk di kursinya, terlihat semua orang yang ada di situ memiliki bekas luka di sekitar lehernya, sama seperti luka yang pernah dia lihat pada prajurit di malam kemarin mereka dibawa. Tampak Juye yang dengan polosnya mengatakan ingin membantu penelitiannya Dr. Yang Su kepada sang guru, karena kehidupan yang dia rasakan saat ini enak hingga makan malam pun tiba. Dr. Yang Su yang mendengar dari sang guru pun menghampiri Juye dan mengatakan setelah makan malam selesai, selang 3 jam setelahnya dia akan menyuruh orang untuk membawa Juye ke labnya. Suna yang mendapati Dr. Yang Su ada di situ pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk bertanya. Dan Guru Kim coba menjelaskan kepada Suna kalau sang nenek memerlukan perawatan yang lebih karena penyakitnya sangat serius. Terlihat Sesan Kwon yang tengah disuntikan sesuatu oleh Yang Su, yang mana terlihat reaksi suntikan tersebut pada benjolan di lehernya. Hingga sang sersan mengatakan bahwa mereka mulai kehabisan anak-anak untuk penelitian Dr. Yang Su. Tapi sang dokter mencoba untuk meyakinkan bahwa penelitiannya hampir berhasil dan malam pun teko. Ketika semua orang sudah terlelap, terlihat Suna yang bangun dan bergegas keluar dari ruangannya tersebut. Sementara di lantai bawah, tempat para orang tua bekerja, tampak orang tua dari Juye yang telah selesai pekerjaannya, hingga mereka ingin melakukan pendaftaran untuk bertemu dengan Juye kepada para penjaga. Mendengar akan hal itu, tentu saja sang penjaga bingung karena memang tidak ada hal yang semacam itu di sini. Kita kembali kepada Suna. Dia yang tengah berjalan di lorong tiba-tiba mendengar derap langkah kaki di depannya hingga dia harus sembunyi agar tidak ketahuan oleh mereka. Sementara Namsan, Jiwon beserta yang lainnya mulai mendekati apartemen dengan menggunakan mobil yang biasa dipakai untuk mengangkut air mineral. Dan kelompoknya Tiger adalah distributor tunggal untuk pengiriman air tersebut. Kita kembali kepada Yang Su yang akan mengatasi permasalahan di ruang kerja hingga pada akhirnya Yang Su mengajak orang tuanya dari Juye ke lab untuk bisa menemui Juye. 자, 그러면은 제 연구실로 같이 가시죠.
tampak Suna yang telah memasuki lab dari Dr. Yangsu. Dan betapa terkejutnya dia mendapati sebuah catatan eksperimen dari uji coba sang dokter. Sontak saja Suna sangat terkejut manakala melihat Juye dijadikan alat uji coba dari sang dokter. Dan tidak berapa lama, dan betapa terkejutnya mereka manakala sang dokter menggeser sebuah lemari. My God! 죽지 않는 인류를 만들어줍니다. Sang ayah yang shock melihat semua kejadian sontak saja bergegas ingin membawa Juye keluar. Akan tetapi hal itu malah mempengaruhi kondisinya Juye. Dan Juye pun harus tewas di tempat itu. Dan untuk meluapkan kemarahan dari sang dokter, dia mulai menghabisi ayah. Dan kejadian tersebut pun disaksikan semuanya oleh Suna hingga pucuk dicinta ulang pun tiba. Satu ke puncak, satu pun tiba. Ya, sudah bisa kita tebak, Suna menjadi kelinci percobaan. Dan Suna pun tahu tentang kondisi sang nenek. 의료센터 같은 말을 믿었어요? Keesokan harinya, pasukan Namsan telah sampai di lokasi. Tapi kan hari ini bukanlah jadwal dari pengantaran, membuat penjaga curiga. Dan Kulonun sudah berusaha baik-baik, sudah tidak diizinkan, terpaksa pakai cara sedikit kurang sopan. Hingga terjadi baku tembak di antara mereka. Sang dokter yang sedang sibuk eksperimen mendapati kabar darurat dari Guru Kim tentang kondisi tamu yang tak diundang. Sersan Lee coba untuk mengarahkan mereka ke penjara bawah tanah agar bisa membebaskan kawan-kawannya terlebih dahulu. Akan tetapi saat sang Sersan sudah menemukan mereka, terlihat para rekan-rekannya bukan lagi menjadi manusia yang normal, hingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, daripada mereka yang mati konyol lebih baik. Ya, 다 살아있냐? Tampak terdengar suara Yangsu yang memerintahkan Namsan dan yang lain untuk segera saja menyerah atau mereka akan segera dihabisi. Mamam. Yangsu segera memerintahkan Sersan Kwon untuk membereskan mereka dan agar tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke labnya dan mengganggu pekerjaannya. Mereka pun mulai berbagi tugas. Namsan di sini, sementara mereka ke lantai 8 mencari Suna. Hingga kita disuguhi betapa hebatnya Namsan. Ya, tidak kalahlah dengan film India. Bahkan Sersan Lee pun tidak kalah jagonya. Dan tiba-tiba tidak ada lip, senjata pun jadilah. Dan kembali pertarungan epik antara dua sersan pun diperlihatkan. Jiwan yang telah memasuki ruang kelas coba untuk menawan Guru Kim dan memintanya agar diantarkan ke tempat Suna berada. Terlihat Sersan Kwon yang coba untuk menghentikan Jiwan bertepatan dengan kedatangannya Namsan. 여기 엘리베이터 왜 안 돼, 이씨? Kita kembali ke lab, tampak terlihat Yangsu yang menyuntikkan serum ke dalam tubuhnya dan tidak berapa lama Yangsu mendapati sebuah efek yang tidak biasa di dalam tubuhnya. 나 그거 안 먹었어. Dan saat sang dokter ingin membunuh Suna, tampak Jiwan yang sudah berada masuk ke dalam situ. Kita kembali ke arena pertarungan. Mungkin saja sang sutradara senang lihat pertarungannya The Rock di WWF. Hingga gerakan ikonik dari The Rock beberapa kali diperlihatkan di sini. Dan naas bagi Guru Kim, dia terkena tembakannya Namsan. Terlihat Yangsu nampak tidak mempedulikan, bahkan dia mempercepat untuk mengantar kepergian sang guru. Untung saja mereka selamat.
Terlihat Yangsu yang nampak menjadi bulan-bulanan oleh para orang tua yang coba untuk menanyakan kondisi anaknya mereka. Dan melihat hasil eksperimennya selama bertahun-tahun musnah dalam sekejap membuat dirinya menjadi sangat brutal. Akan tetapi, akibat dari tembakannya tersebut membuat tas yang membawa tubuhnya Suyon tampak berlubang dan Mam, tampak hujan di tengah kebahagiaan itu. Tamat ending yang sangat mengsunahkan. Andai bukan karena Suna yang dibawa, pastinya Namsan tidak akan ke situ dan tentunya tidak akan ada kejadian yang seperti itu. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini, jangan pernah merugikan orang lain hanya untuk kepentingan kesenangan pribadimu. Berusahalah untuk tetap menjadi orang yang baik walaupun kondisi sekelilingmu sangatlah sulit. Hingga saya harus ucapkan, Jamik.